biologi hama Spodoptera frugiperda. Serangga ini mengalami metamorfosis sempurna yang terdiri dari 4 stadia, yaitu telur, larva, pupa, dan imago yang disebut dengan ngengat dewasa. Telur diletakkan secara berkelompok pada permukaan daun, biasanya ditutupi oleh sisik-sisik dari tubuh induknya. Setelah 2-5 hari, telur menetas menjadi larva. Selanjutnya, fase larva merupakan fase yang paling merusak tanaman karena larva aktif memakan daun, pucuk, dan titik tumbuh tanaman. Larva mengalami 6 instar dengan lama perkembangan sekitar 14-22 hari. Setelah mencapai maksimum, larva masuk ke dalam tanah dan berubah menjadi pupa. Nah, pada fase pupa ini berlangsung selama 7-14 hari. Selanjutnya, muncul ngengat dewasa yang aktif pada malam hari. Yang berikutnya ada ekologi Spodoptera frugiperda. A. Faktor lingkungan yang mempengaruhi. Yang pertama ada suhu. Suhu optimum perkembangan antara lain 25-30 Celcius. Perkembangan menjadi lebih cepat pada suhu yang lebih hangat. Pada suhu rendah, memperlambat pertumbuhan dan reproduksi. B. Curah hujan. Hujan lebat dapat mempengaruhi populasi larva muda melalui pencucian alami. Namun, kelembapan yang cukup tetap mendukung kelangsungan hidup populasi. C. Kelembapan. Kelembapan sedang hingga tinggi umumnya mendukung perkembangan telur dan larva. Berikut ada perilaku makan. Larva lebih aktif pada pagi dan malam hari, menyerang pucuk tanaman dan daun muda, sering bersembunyi di dalam corong daun. Yang berikutnya ada musuh alami. Beberapa musuh alami yang membantu pengendalian populasi hama ini antara lain parasitoid. Yang pertama, Trichoderma spp, Telomus remus. Habis itu predator, kepik predator, laba-laba, semut, dan kumbang tanah. Ada kerugian ekonomis. Kerugian yang ditimbulkan meliputi 1. Penurunan luas daun efektivitas untuk fotosintesis. Yang kedua, kerusakan titik tumbuh yang menghambat pembentukan tongkol. Yang ketiga, penurunan bobot dan kualitas tongkol. Yang keempat, meningkatkan biaya reproduksi akibat pengendalian hama. Kita ambil contoh seperti apabila potensi hasil jagung adalah 8 ton per hektar dan serangan menyebabkan kehilangan hasil 30%, maka kehilangan produksi mencapai sekitar 2,4 ton per hektar. Nilai kerugian finansial akan tergantung pada harga jagung yang berlaku saat panen. Baik, selanjutnya yaitu mengenai bagaimana cara ulat gerayak atau Spodoptera frugiperda merusak tanaman jagung. Caranya yaitu dengan tipe mulut yang menggigit mengunyah, larva Spodoptera frugiperda pada instar 1, 2, dan 3 yang aktif memakan daun tanaman jagung sehingga menimbulkan gejala daun berlubang. Selain memakan daun tanaman jagung, larva Spodoptera frugiperda juga merusak tongkol tanaman jagung yaitu dengan cara membuat lubang atau gerekan pada tongkol bagian atas atau kelobot tongkol, yang ditunjukkan dengan gejala tongkol tanaman jagung berlubang atau rusak, serta bunga dan biji muda juga rusak karena termakan oleh larva Spodoptera frugiperda. Serangan larva Spodoptera frugiperda pada tanaman jagung, terutama pada instar 1, 2, dan 3 yang aktif makan, dianggap serius karena jika dia memakan daun tanaman jagung, maka hal tersebut dapat menghambat proses fotosintesis tanaman. Jika dia memakan tongkol tanaman jagung atau merusak biji tanaman jagung, maka hal tersebut dapat menurunkan kualitas buah tanaman jagung. Selanjutnya masuk pada biologi hama ulat kantong. Ulat kantong merupakan hama yang banyak menyerang tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, teh, dan tanaman hias. Hama ini mengalami metamorfosis sempurna yang terdiri dari telur, larva, pupa, dan imago. Telur diletakkan dalam kantong yang dibuat oleh induk betina. Setelah menetas, larva mulai membuat kantong dari potongan daun, ranting kecil, dan bahan tanaman lainnya. Kantong tersebut berfungsi sebagai tempat perlindungan dari predator dan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan.
Larva merupakan stadia yang menyebabkan kerusakan pada tanaman. Larva memakan jaringan daun sehingga daun tampak berlubang atau habis tersisa tulang daunnya. Fase larva ini berlangsung pada sekitar 1-3 bulan tergantung jenis dan kondisi lingkungan. Setelah pertumbuhan larva selesai, ulat berubah menjadi pupa di dalam kantongnya. Fase pupa ini berlangsung selama 2-4 minggu. Imago jantan keluar dari kantong dan berbentuk ngengat yang terdapat terbang. Sedangkan imago betinanya pada beberapa spesies tetap berada dalam kantong dan memiliki bentuk tubuh yang sederhana. Setelah kawin, betina bertelur dan siklus hidup terulang kembali. Berikutnya ada ekologi dari ulat kantong. Habitat dan sebaran ulat kantong hidup pada tajuk tanaman kelapa sawit dan membentuk kantong dan potongan daun kering, serat, serta kotorannya sendiri. Hama ini banyak ditemukan pada perkebunan sawit daerah rendah hingga menengah, areal dengan kelembapan tinggi. 2. Faktor lingkungan yang mempengaruhi, antara lain suhu optimum antara 25-30. Suhu yang hangat mempercepat perkembangan telur, larva, dan pupa. Kelembapan tinggi mendukung kelangsungan hidup larva. Yang berikutnya ada curah hujan. Curah hujan sangat tebal dapat mempengaruhi populasi larva muda. Namun secara umum daerah tropis dengan curah hujan tinggi tetap mendukung perkembangan populasi ulat kantong. Ini ada nilai ekonomis. Pada tanaman sawit, tindakan pengendalian biasanya dianjurkan apabila ditemukan sekitar 5-10 ekor ulat kantong per pelepah tanaman yang masih menghasilkan, atau intensitas serangan telah mencapai 10% kerusakan daun atau lebih. Serangan berat ulat kantong dapat menurunkan produksi tandan buah segar hingga 20-40%, bahkan lebih jika defoliasi menjadi berulang dalam waktu yang lama. Selanjutnya yaitu mengenai bagaimana cara ulat kantung atau Metisa plana merusak tanaman kelapa sawit. Ulat kantung ini merusak tanaman sawit pada bagian daun tanaman, yaitu dengan cara mengikis epidermis daun. Ulat yang baru menetas mulai menggores dan memakan lapisan permukaan atas daun sawit. Kemudian dengan daun tersebut dia dapat membentuk kantung pelindung tubuhnya untuk bertahan hidup. Larva ulat ini mengunyah daun dan menempelkannya dengan benang sutra guna membentuk kantung atau pelindung di sekeliling tubuhnya. Gejala yang ditimbulkan yaitu daun berlubang hingga gundul. Ulat dewasa memakan seluruh helaian daun, meninggalkan tulang daun saja dan membuat tajuk tanaman terlihat rusak, kering, dan berwarna abu-abu. Helaian daun lama-kelamaan akan habis dimakan oleh ulat ini. Pada serangan yang parah, ulat dapat menghabiskan seluruh bagian helaian daun dan hanya menyisakan tulang daun saja. Tentu saja hal ini dianggap serius karena dapat mengganggu proses fotosintesis dari tanaman sawit.